Welcome back to our channel. Kali ini kita nggak akan banyak basa-basi, kita kasih tutorialnya gimana caranya bikin rumah industrial atau bangunan dengan konsep industrial. Jadi kita kasih do's and don'ts. Ya pokoknya apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya jangan dilakukan ketika kalian pengen bikin rumah industrial atau bangunan industrial, sehingga pas proses pembangunan tuh kalian nggak salah langkah ketika merencanakan atau mendesain bangunannya. Karena membuat rumah industrial tuh menurutku lumayan tricky ya. Bukannya susah, cuman lumayan tricky karena ada step by step tuh yang kalau kita bikin bangunan konvensional pada umumnya tuh bisa kebalik-balik kalau sama kita bikin konsep industrial ini. Oke, mau tahu di mana trikinya? Sebelum itu kita akan bahas dulu sebenarnya desain seperti ini tuh berasal dari mana sih dan berasal dari kejadian seperti apa gitu loh. Kok bisa ada tema desain industrial? Kalau dari namanya kan sebenarnya udah kelihatan. Cuman kalau kita throwback dari masa setelah Perang Dunia Kedua selesai, itu tuh banyak sekali perubahan industri dan perubahan ekonomi gitu, terutama di Amerika dan di Eropa. Ya intinya tuh pabrik-pabrik jadi lebih efisien, jadi lebih modern, terus banyak pabrik yang tutup atau yang pindah, terus banyak yang bangkrut juga. Alhasil kan banyak bangunan-bangunan pabrik ini tuh yang nggak kepake atau ditinggal begitu aja gitu loh sama owner atau pemilik sebelumnya karena sudah tidak difungsikan lagi. Nah, awalnya tuh pada tahun 70-an banyak seniman-seniman tuh yang tertarik dengan bangunan-bangunan bekas pabrik seperti ini karena dinilai kayak ruangannya tuh gede, terus tempatnya tuh lapang. Jadi mereka bisa sewa untuk dijadiin workshop sama dijadiin tempat tinggal sekalian gitu loh. Kalau workshop kan memang butuh space yang gede gitu loh untuk menaruh karya-karyanya mereka, entah lukisan atau patung atau ya kesenian yang lain lah gitu lah. Di satu sisi karena space-nya gede, terus harga sewanya tuh murah gitu loh. Ya karena banyak industri yang tutup, jadi mereka bisa dapat harga sewa yang murah lah, dan sekalian bisa dijadikan tempat tinggal juga. Nah pada akhirnya kan desain ini tuh terus berkembang sampai tahun 90-an. Pada zaman itu tuh sampai ada komunitasnya gitu loh. Cuman kan ya kalau di luar negeri beda ya, kayak di Eropa, Amerika gitu, walaupun kelihatannya tinggal di bekas bangunan pabrik, tetap interiornya kan mereka furnish demikian rupa, mereka lengkapin, terus barang-barangnya pun ya barang-barang yang layak gitu loh. Jadi bukannya mereka tinggal di bekas pabrik terus kayak gembel gitu kan, enggak. Justru ini tuh malah bikin daya tarik tersendiri gitu loh untuk kalangan orang tertentu. Jadi bukannya terkesan gembel atau terkesan kita tinggal di bangunan yang low budget untuk rumah, tapi ini kayak style gitu loh. Ya kan setiap penyewa punya stylenya masing-masing, apalagi kalau yang tinggal seniman gitu loh, pasti kan dibikin difurnish sedemikian rupa supaya rumahnya tuh jadi jauh lebih menarik walaupun itu adalah bekas gudang. Nah sampai pada akhirnya berkembang terus sampai zaman sekarang gitu ya, yang kita tahu dengan nama konsep desain industrial. Nah desain ini tuh kan terus berkembang sampai pada akhirnya pada abad yang sekarang tuh desain ini tuh masih banyak diminati dari berbagai kalangan orang gitu loh. Dan pengembangan desainnya itu semakin banyak dan variatif juga. Padahal konsep dasar awalnya tuh berasal dari keterbatasan, tapi malah justru dapat menunjukkan nilai atau value yang baru gitu loh. Nah dari sini kan sebenarnya kelihatan, sebenarnya spirit dari desain industrial tuh adalah menunjukkan keaslian dari struktur bangunannya daripada menyembunyikannya. Karena pabrik itu kan dibangun dengan konsen yang paling utama adalah kita gimana caranya membangun dengan budget seminim mungkin, sekuat mungkin, seawet mungkin, dan dapat berfungsi semaksimal mungkin, sehingga elemen estetis itu tidak menjadi concern yang utama gitu loh. Itu paling nomor sekian doang gitu, yang paling belakang kayaknya gitu loh. Karena kan ya pengennya kan pabrik ini tuh kan dapat menampung banyak orang, terus open space, jadi fungsinya tuh fleksibel banget, sehingga secara performa bangunan, sirkulasi udara, terus pencahayaan, pemanfaatan ruang itu bisa jadi semaksimal mungkin. Kita nggak heran ya kok misalkan rata-rata bangunan pabrik itu tinggi-tinggi, terus banyak material yang terekspos atau tidak di finishing, dan tentunya bentuknya sederhana. Tapi tentunya zaman sekarang kalau kita harus nyari bangunan yang serupa seperti spiritnya zaman dulu itu kan susah banget gitu loh. Dan untuk mengimplementasikan style-style seperti itu kan pilihannya sekarang jauh lebih banyak, jauh lebih variatif. Jadi kita nggak perlu untuk beli gedung bekas pabrik atau bekas gudang gitu loh untuk dijadikan rumah atau tempat usaha yang memiliki style desain industrial. Kalian bisa ikutin beberapa panduan desain seperti ini. Yang pertama, yang paling dominan tuh untuk tekstur bata expose. Nah, ini tuh adalah salah satu elemen utama yang dapat kalian implementasikan ke dalam bangunan supaya kelihatan industrial banget. Mau di rumah, kafe, salon, gym, hotel, tempat penginapan, kantor, banyak deh kayaknya. Semuanya itu bisa diimplementasikan seperti ini.
Tapi untuk mengimplementasikan desain batu bata seperti ini tuh kalau unfinished kayaknya susah gitu loh. Dindingnya bakalan gampang rembes, terus lumut karena lembab segala macam. Jadi kalian bisa mensiasati ini tuh dengan menggunakan material yang namanya super bata atau bata tempel gitu ya. Jadi dindingnya di finishing dulu, habis itu baru ditempelin bata expose. Batanya tuh tipis, jadi kayak cuman sebagai finishing doang. Ya memang kayak kerjanya effort 2 kali, cuman ini untuk safety, terus untuk penampilan estetika yang jauh lebih konsisten gitu. Dilihatnya kan bakalan jadi jauh lebih rapi kalau kita pakai bata expose seperti ini atau bata tempel ya, daripada kita menggunakan batu bata yang asli. Terus yang kedua, kalian bisa implementasikan lantai beton. Untuk bikin lantai cor beton kayak begini tuh susah-susah gampang ya, karena prosesnya tuh harus 1 kali jadi, proses pengecoran gitu loh, sehari jadi. Karena kalau misalkan kita sambung keesokan harinya, itu tuh nanti teksturnya jadinya agak belang atau nanti bakalan kelihatan sambungannya lah. Terus yang ngerjain pun nggak bisa sembarangan orang, karena harus pakai agregat khusus, speknya khusus gitu loh, supaya kita dapat tekstur yang industrial banget. Tapi sebenarnya untuk mensiasati hal seperti ini tuh kita bisa gunakan granite tile gitu ya. Sekarang kan banyak banget yang punya motif semen, terus permukaannya juga macam-macam, gelap terangnya macam-macam, teksturnya macam-macam. Kayaknya lebih aman kalau kita pakai granite tile aja daripada jaganya dari cor beton. Terus selanjutnya kita bisa tambahkan elemen logam di dalam bangunan. Ya ini tuh elemen logam tuh bisa kita jadikan sebagai furniture, terus dekorasi interior, terus ada juga pajangan. Dekorasi interior itu juga pajangan sih. Terus yang selanjutnya, rata-rata untuk bangunan industrial tuh open space ya, atau ruang terbukanya tuh gede banget, karena kan kita mengambil konsep gudang atau konsep pabrik. Nah ini tuh kalian bisa tata dengan ceiling yang tinggi juga, jadi biar kelihatan otentik banget. Tapi kalau misalkan kalian tidak punya space yang sama, ya kalian at least bisa ngikutin dekorasi yang sebelumnya aja. Nah, terus yang terakhir, selain kalian memberikan tekstur dan ciri khas pada bangunannya, kan kalau kita hanya menggunakan dinding bata itu kan bakalan jadi monoton banget dan bosenin banget. Nah, kalian bisa tambahkan palet warna netral ya, hitam, putih, abu-abu gitu, yang monokrom pada spot-spot tertentu. Jadi nggak semuanya total, tapi pada spot-spot tertentu aja. Jadi kayak bisa menekankan kayak pada suatu ruang tuh, di sini tuh ditekankan, oh ada lukisan atau ada barang pajangan. Misalkan di sebuah kafe itu ada bar, ya, diberikan pembeda jadi supaya nggak sama dengan yang lain. Tapi sebenarnya dari konsep bangunan doang tuh menurutku kurang cukup sih. Tetap harus kita konsep dekorasi ruangannya. Yang pertama, kalian bisa gunakan furniture vintage. Furniture vintage ini tuh biasanya kan bakalan punya karakter yang kuat banget gitu loh, kayak meja kayu, terus sofa kulit, atau barang-barang second yang didaur ulang gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau gabungkan, fusionkan dengan furniture modern tuh masih masuk sih, asalkan kita pilih warna dan style yang tepat ya, dalam tanda kutip. Terus pencahayaan. Nah, pencahayaan ini tuh nggak kalah penting untuk menambahkan kesan dramatis di dalam bangunan kalian. Jadi kalian bisa terapkan kayak pemilihan bola lampu yang terbuka, terus kap lampu, bahan-bahan logam pada elemen lampunya. Jadi kayak lebih banyak secondary lighting daripada general lighting gitu loh. Ini tuh bakalan jauh lebih dramatis aja kalau dilihat daripada kita hanya menggunakan general lighting. Opsional ya, kalian bisa sajikan karya seni dan aksesoris yang industrial banget lah, yang idealis. Karena kan ini berawal dari semangatnya para seniman-seniman gitu ya. Pasti kan mereka bakalan naruh karya-karya seni mereka tuh di dinding. Kalau masalah ini mah kalian bisa beli di online shop, kan banyak banget ya. Terus kalian bisa sesuaikan juga dengan selera kalian masing-masing, mana yang paling cocok, mana yang nggak cocok. Terus jangan lupain tanaman pun kayak pilih yang vas-vas bunga gitu ya, jangan yang buah-buahan. Vas-vas bunganya pun yang kayak warnanya lebih ke dominan hijau-hijau gitu, terus modelnya memanjang, jadi kayak lebih singset aja kalau dimasukkan ke dalam ruangan dan gak terlalu distraktif lah. Model meja kursi juga jangan lupa, karena untuk elemen industrial ini kan dominan logam. Nah, makanya kayak coba cari penggabungan antara logam dan kayu. Terus selain itu juga opsional ya, beberapa orang tuh ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi sebenarnya kalau kita sudah menerapkan hal-hal yang sudah kita diskusikan barusan, itu tuh udah memberikan kesan industrial dalam bangunan. Tapi kalau kalian bisa mengekspos jalur listriknya, ducting AC juga, itu bakalan bisa memberikan kesan industrial yang lebih kuat sih. Karena kan kalau di pabrik-pabrik itu rata-rata memang banyak ya yang kalau kita bisa lihat jalur-jalur listrik, jalur-jalur plumbing tuh diekspos aja, karena maybe waktu perencanaan tuh ketinggalan atau tidak direncanakan dengan matang, jadi banyak sekali penambahan jalur listrik yang baru. Nah, ini tuh bisa menambahkan kesan estetis juga di dalam ruangan, tapi tentunya harus dipertimbangkan matang-matang ya. Jangan sampai kayak terlalu banyak kabel yang berseliweran, itu tuh jadi mengganggu pandangan atau mengganggu
estetika di dalam ruangan gitu loh. Terus kalian juga bisa banget untuk mix and match dengan style-style desain yang lain, misalkan industrial dengan Jepang gitu ya. Mungkin yang Jepang tuh furniturnya kalian bisa cari style-style furniture Jepang seperti apa yang minimalis, terus warnanya juga di mix and match. Mungkin secara arsitektural tuh desainnya tuh industrial tapi interiornya kayak Jepang gitu ya warnanya. Terus bisa juga industrial X bohemian gitu ya. Kalian bisa tentukan korelasinya dari pajangan dinding, dekorasi ruangan, dari segi warna, bentuk, tekstur, segala macam lah. Dan yang paling penting kalian harus simulasikan terlebih dahulu sebelum membuat desainnya. Jadi nggak asal beli di internet terus kalian cuman bayangin doang kayaknya cocok nih, tapi ternyata waktu diimplementasikan tuh tidak sesuai yang diharapkan. Nah, jangan sampai seperti ini. Kalian bisa minta bantuan arsitek atau interior designer untuk membantu mewujudkan bangunan yang kalian inginkan. Dan rata-rata mereka akan memberikan berbagai alternatif desain gitu loh. Jadi walaupun sama-sama industrialnya, tetap dikasih beberapa pilihan supaya kalian bisa temukan mana yang paling cocok buat teman-teman semua gitu loh. Oke, mungkin ini cukup ya. Kalau kalian ada pertanyaan atau pengen diskusi tentang beberapa hal, kalian bisa tulis dulu di kolom komentar. See you on the next video. Bye bye.